Dan kali ini sudah hadir tamu spesial kita nih dari KPP Pratama Raba Bima. Di studio sudah hadir Bli Gede Surya Suka Purnamayasa sebagai staf fungsional asisten penyuluh. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas Aldi. Iya, gimana kabar nih Pak? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian selain Mas Bli Gede, ada juga Bli Ida Bagus Gede Surya sebagai pelaksana seksi pelayanan. Selamat sore Pak Surya. Selamat sore Mas Aldi. Sore, sehat juga ya? Sehat. Sehat, luar biasa. Dari warna rambut kelihatan fresh banget nih. Nah, di MC Baru kali ini kita akan coba mengangkat sebuah tema yang sangat menarik. Apa itu program pengungkapan sukarela ataupun PPS? PPS bukan ini ya, bukan pemungutan suara yang berkaitan dengan pemilu, tapi hari ini di MC Baru Pajak mencoba untuk memberikan sebuah informasi yang berharga untuk Anda, program pengungkapan sukarela. Ya, jadi Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami silakan di 081138911024. Kita nanti akan buka sesi tanya jawab untuk Anda di MC Baru. Baik, Aldi harus ke siapa dulu nih? Pak Bli Gede dulu ya. Iya. Nah, berkaitan dengan apa itu program pengungkapan sukarela, mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa itu sebenarnya PPS itu Pak? Jadi baik, selamat siang dulu untuk para di MC People. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Jadi program PPS itu adalah program dari pemerintah khususnya di BJP ya. Itu adalah bagian dari undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang kemarin telah diundangkan bulan Oktober ya kalau nggak salah. Nah, jadi dalam undang-undang HPP itu ada satu bab itu membahas tentang PPS, yaitu program pengungkapan sukarela atau lebih kerennya itu Voluntary Disclosure Program. Jadi program ini merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan atau melaporkan kewajiban pajaknya berupa harta, melaporkan harta yang belum diungkapkan dalam SPT tahunan. Oh iya. Ya, itu diungkapkan secara sukarela, nanti itu pajaknya nanti akan jauh lebih kecil ketimbang nanti kena periksa seperti itu ya. Jadi ada dua objeknya itu berupa harta dan juga berupa untuk peserta tax amnesty yang kemarin dilaksanakan tahun 2016-2017 kemarin. Nah, itu yang bagi yang belum diungkapkan atau kelewatan itu bisa diikutkan di dalam program PPS ini, dan tentunya dengan tarif yang lebih kecil seperti itu. Artinya segala sesuatu yang dimiliki oleh wajib pajak, artinya mereka harus secara sukarela untuk memberitahukan. Iya, jadi kan gini, normalnya itu wajib pajak kan membuat laporan SPT tahunan. Dalam laporan itu kan ada kolom pelaporan harta. Oh iya. Nah, jadi ketika nanti wajib pajak tidak melaporkan hartanya di dalam SPT, nanti itu bisa dianggap sebagai harta yang belum penghasilan yang belum dikenai pajak seperti itu. Nah, perlu diketahui juga kan pajak ini sekarang ini kan teknologi informasi sudah berkembang besar, jadi akses data informasi itu sudah sangat mudah gitu. Jadi sudah sangat otomatis nanti juga data-data kepemilikan aset seperti tanah, kendaraan atau tabungan harta di luar negeri itu kan semua masuk ke kita. Nah, ketika wajib pajak nanti di SPT tahunannya melaporkan penghasilannya sedikit nih gitu. Nah, di DJP kok tahu nih, ini ketahuan hartanya banyak gitu. Nah, nanti itu dianggap sebagai harta yang belum dikenai pajak, yang belum diperhitungkan pajaknya. Nanti kan kalau ketemu itu, nanti kan ketika dihitung pakai tarif pajak normal, nanti kan
banyak jadi kena Iya, akan pajaknya. membengkak gitu ya. Nah, sebelum kena pemeriksaan itu diharapkan masyarakat melaporkanlah hartanya itu secara sukarela. Tentunya nanti akan kena tarif yang kecil seperti itu. Iya. Seandainya gitu, ada wajib pajak, ya kita anggap ada wajib pajak yang memang enggan untuk melaporkan dan ketahuan gitu, konsekuensi yang diterima itu apa kira-kira? Nanti itu kan tentu saja nanti ada, kalau kena proses pemeriksaan pajak seperti itu kan nanti dihitung dengan tarif normal progresif kan dari 5%, 15%, 25% seperti itu. Ya. Tentunya nanti apa namanya pajaknya itu akan lebih gede jatuhnya seperti itu. Plus sanksi nanti kalau juga ada dari proses pemeriksaan kan seperti itu. Nah, tapi kalau ikut program ini otomatis nanti tarifnya sudah lebih kecil. Lebih kecil ya. Ya, jadi meringankan sekali untuk Anda wajib pajak. Jikalau Anda mencoba untuk memberitahukan dan mengungkapkan secara sukarela segala macam harta benda Anda, segala sesuatu yang memang belum dilaporkan ke pajak di MCBAL. Kemudian untuk pelaksanaannya, ya PPS ini dilaksanakan kapan? Mungkin teman saya bisa Beli Surya. Selamat sore Mas Aldi dan terkait kapan pelaksanaan PPS ini, berdasarkan aturan itu akan dilaksanakan tahun depan. Oh iya. Jadi dilaksanakan mulai 1 Januari 2002 sampai 30 Juni 2022. Dengan kata lain selama 6 bulan itu wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengikuti program PPS ini. Oh iya. Iya, artinya jangka waktunya cukup lama ya? Iya, 6 bulan. 6 bulan. Gitu. Jadi ini kesempatan Anda di MCBAL, jadi gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan mencoba untuk menghindar, kalaupun nanti segala konsekuensinya ditanggung pribadi ya, tidak ditanggung kita bertiga di sini. Oke. Nah selanjutnya berkaitan dengan program pengungkapan sukarela ataupun PPS ini, kira-kira siapa saja dan apa saja syarat yang bisa ikut program PPS ini? Oke, untuk program PPS sendiri dikategorikan sebagai menjadi 2. Ya. Yang pertama itu ada kategori 1 adalah wajib pajak, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun badan, yang pada periode sebelumnya sudah mengikuti tax amnesty atau pengampunan pajak. Apabila pada saat mengikuti tax amnesty itu masih ada aset yang diperoleh oleh wajib pajak periode tahun 1985 sampai 2015 yang belum diungkapkan pada saat tax amnesty kemarin. Itu termasuk kategori pertama Mas, kategori 1. Nah, untuk yang kedua ini adalah wajib pajak khusus orang pribadi yang belum melaporkan aset yang diperoleh dari tahun 2016 sampai 2020 pada SPT tahunan 2020 kemarin. Jadi ada 2 kategori. Kategori pertama yang sudah mengikuti TA, tax amnesty, tapi belum mengungkapkan seluruh aset yang diperoleh dari tahun 85 sampai 2015. Dan yang kedua, wajib pajak khusus orang pribadi yang belum melaporkan seluruh aset di SPT tahunan 2020 atas aset yang diperoleh dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Wow. Jadi itu dia di MCBAL, syarat untuk bisa ikut program PPS termasuk kepada siapa juga tujuannya itu sudah dijelaskan. Jadi Anda yang kebetulan lagi stay bersama kami di Sore Digital, ini kesempatan yang paling berharga untuk kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga program pelaksanaan ini diberikan jangka waktu selama 6 bulan, yaitu mulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, bagaimana dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan ini, masih ada saja yang memang nggak mau laporin, biarin aja gitu. Atau dia laporinnya hanya sebagian saja, yang asetnya yang lain dibiarkan begitu saja. Nah, kira-kira bagaimana dengan tipe-tipe peserta pajak seperti ini? Ya, jadi tentu saja setiap ketentuan itu ada
konsekuensinya. Jadi konsekuensi kalau tidak ikut program PPS ini. Nah, seperti tadi dijelaskan kan program PPS ini ada 2 program pokok ya, yaitu program 1 dan program 2. Nah, program 1 itu khusus untuk wajib pajak alumni TA. Jadi yang dulu sempat ikut tax amnesty tahun 2016-17 kemarin, tapi ada aset yang belum diungkapkan dan itu tidak diikutkan program PPS ini. Jadi di TA itu kan dulu ada ketentuannya. Jadi yang kurang diungkap itu nanti akan kena sanksi sebesar 200%, yaitu tertera dalam pasal 14 ayat 3 Undang-Undang TA, Undang-Undang nomor 11 nomor 11 tahun 2016. Jadi yang kurang diungkap dalam TA kemarin itu nanti akan kena ketika ditemukan oleh DJP aset tersebut, jadi akan kena PPh final dari nilai harga bersih senilai kalau untuk badan itu 25% dari nilai bersih, kalau untuk orang pribadi 30%, dan kalau WP tertentu yaitu UMKM dan OP yang penghasilannya di bawah 200 sekian juta itu kenanya 12,5% plus sanksi sebesar 200% dari nilai tadi. Kalau diketahuan oleh DJP seperti itu. Terus untuk program 2 itu untuk wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan hartanya dalam SPT tahunan 2020. Untuk harta yang diperoleh tahun 2016 sampai 2020. Jadi perolehan tahun 2016 ke atas sampai dengan tahun 2020 yang belum diungkap di SPT tahunan 2020 itu jadi objek PPS juga. Tapi ketika tidak diikutkan program ini nanti akan dihitung ketika ketahuan akan dihitung pajak sesuai dengan tarif yang berlaku normal. Plus sanksi ya, seperti itu. Double ya. Ya. Jadi seperti itu Pak, konsekuensinya. Itu juga termasuk penjelasan tarifnya ya. Tarifnya nanti beda lagi. Beda lagi. Itu konsekuensi. Jika tidak diikutkan dalam program PPS ini ya. Makanya sebenarnya ini kan program sangat sebenarnya dimanfaatkan lah. Betul. Seluas-luasnya, karena kan ini programnya mungkin hanya sekali kan, kayak TA kemarin kan juga tidak diulang lagi. Dan mengingat jangka waktu pelaksanaan yang hanya 6 bulan, kita harapkan pada wajib pajak yang merasa menjadi salah satu dari 2 kategori yang kita sampaikan tadi agar mengikuti program ini. Karena kalau ditimbang-timbang konsekuensi dengan mengikuti program ini jauh banget ya. Karena untuk tarifnya sendiri untuk kalau bagi wajib pajak yang sudah yang akan mengikuti program pengungkapan sukarela ini, untuk kategori pertama Mas Aldi dan DMC People dan kawan pajak semua, itu untuk wajib pajak yang sudah mengikuti program tax amnesty itu tarifnya jauh lebih kecil. Itu berapa itu? Untuk tarifnya sendiri untuk kategori 1 itu ada 3 jenis kegiatan. Yang pertama adalah bagi wajib pajak yang sudah mengikuti tax amnesty dan memiliki aset di luar negeri, itu kenanya 11%. Apabila aset yang di luar negeri itu hanya dideklarasikan saja atau cuma diungkapkan saja. Nah, yang kedua tarifnya 8% apabila aset yang di luar negeri itu diungkapkan dan direpatriasi atau dibawa kembali ke Indonesia. Bahkan ada tarif yang lebih kecil, yaitu 6% apabila aset yang ada di luar negeri tadi dibawa ke Indonesia dan diinvestasikan dalam bentuk SBN atau industri yang bersifat hilirisasi dan yang ramah lingkungan atau renewable energy. Nah, untuk itu yang program pertama bagi mereka yang sebelum ke program berikutnya mengenai aset luar negeri ini menarik juga nih.
Ali juga baru tahu ternyata untuk aset-aset yang kita miliki yang berada di luar negeri itu memang masih harus bernaung di bawah KPP pajaknya wilayah Indonesia tempat kita berada gitu. Artinya masih dipantau ataupun masih menjadi kewenangan dalam negeri gitu. Meskipun itu kan tempatnya di luar negeri untuk jenis asetnya gitu. Ya ini kan gini Pak, Mas ya, ini kan basis aset. Jadi seperti ini. Di skup di Indonesia kan banyak orang-orang kaya juga di Indonesia gitu yang punya aset di luar negeri. Asetnya ditaruh di luar negeri, entah itu dalam bentuk properti atau perusahaan atau dan lain-lainnya. Nah, itu bisa saja kan belum dilaporkan di dalam SPT tahunannya. Jadi sebenarnya kan aset itu asalnya pasti dari penghasilan kan gitu. Jadi ketika asetnya tidak dilaporkan, ada kemungkinan juga penghasilannya si wajib pajak ini belum diungkap atas penghasilan untuk memperoleh aset tersebut seperti itu. Jadi ketika nanti asetnya tidak diungkapkan ya dianggap belum kena pajak tuh penghasilannya. Untuk memperoleh aset tersebut. Jadi itu mesti diungkapkan seperti itu. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang program 1 tentang wajib pajak orang pribadi, ya, dan badan peserta teks amnesti. Nah, selanjutnya tuh Ali masih penasaran nih untuk program 2 itu bagaimana? Program 2 atau kita di undang-undangnya sih disebutkan sebagai kategori 2. Kategori 2 Kategori 2 yaitu yang pada program pengungkapan sukarela ini khusus diberikan kepada wajib pajak orang pribadi ya. Jadi perusahaan-perusahaan tidak boleh ikut. Untuk wajib pajak orang pribadi sendiri sama seperti yang kategori pertama ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Ya, betul Mas. Yang untuk pertama adalah untuk deklarasi saja, yang untuk atas aset-aset yang dimiliki di luar negeri itu tarifnya 18%. Untuk aset yang di luar negeri yang dideklarasikan dan dibawa ke Indonesia atau direpatriasi itu tarifnya 14%. Lebih kecil kalau asetnya itu dibawa ke Indonesia, karena kalau dibawa ke Indonesia kan akan digunakan untuk perkembangan pembangunan ekonomi di kita. Nah, dan yang terakhir adalah tarifnya yang paling kecil dari itu adalah 12% apabila aset yang di luar negeri ini dibawa dan diinvestasikan di Indonesia dalam bentuk SBN maupun yang saya sampaikan tadi. Ini kira-kira manfaat apa yang bisa didapatkan dari program PPS ini, Pak? Mas Aldi dan kawan kerja dan kita semua. Ini yang perlu sekali nih. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, ini buat apa sih ikut program PPS ini? Ada manfaatnya untuk kita apa aja ya? Pasti. Itu pasti. Setiap program yang DJP atau pemerintah keluarkan pasti yang jadi pertanyaan pertama itu adalah apa sih manfaatnya kalau program ini diikuti? Dan pertanyaan ini sudah banyak muncul dari beberapa wajib pajak yang datang ataupun berkonsultasi dengan kita terkait dengan program pengungkapan sukarela ini. Jadi secara garis besar mungkin bisa saya sampaikan di sini terkait manfaat bagi wajib pajak yang mau mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Tentunya seperti garis besar tadi, karena program ini dikategorikan menjadi 2, yaitu untuk kategori pertama bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang sudah mengikuti teks amnesti itu manfaatnya apabila mengikuti program pengungkapan sukarela ini adalah yang pertama adalah tidak dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Teks Amnesti, di mana sanksinya itu adalah apabila ada aset yang belum diungkap pada saat TA dan ditemukan oleh PJP seperti sudah disinggung tadi oleh teman saya Beli Gede, itu akan dikenakan tarif yang cukup tinggi. Untuk wajib pajak badan sendiri tarifnya ada 25%, untuk orang pribadi 30%, dan untuk wajib pajak orang tertentu itu kenanya 12% ditambah sanksi 200% dari pajak itu. Banyak banget. Betul. Apabila mengikuti program ini dengan tarif yang 11%, 8%, dan 6% tergantung kriterianya, kalau
apa ya, dipikir-pikir secara logika sederhana saja, Iya. itu tarifnya jauh lebih kecil, jauh lebih kecil, gitu ya. dan tidak ada sanksi. Nah, Betul. Ya, dan yang manfaat kedua, pastinya dari pemerintah dalam hal ini, kami Direktorat Jenderal Pajak akan menjamin adanya perlindungan data bagi para wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela ini, di mana data atau informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang HPP tidak dapat dijadikan dasar untuk penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan pidana terhadap wajib pajak itu. Oke, mungkin itu secara garis besar manfaat bagi wajib pajak yang akan mengikuti program pengungkapan sukarela ini yang termasuk ke kategori 1. Oke, yang kedua, untuk wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria kategori 2, manfaatnya yang pertama adalah tidak diterbitkan ketetapan pajak untuk kewajiban perpajakan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 untuk pajak PPh orang pribadi, PPh pemotongan dan pemungutan maupun PPN. Kecuali apabila wajib pajak itu sudah memotong atau memungut pajak namun belum disetorkan. Nah, yang itu manfaatnya. Dan manfaat yang kedua pastinya itu tadi Mas, kerahasiaan perlindungan data pasti akan kita jamin atas aset-aset maupun lampiran-lampiran yang data-data yang ada di yang diungkap oleh wajib pajak pada saat mengikuti program ini. Mungkin secara garis besar itu manfaatnya Mas Aldi dan DMC People yang sebenarnya sangat menggiurkan kalau untuk diikuti. Kalau dilihat dia dipikir-pikir ini bukan lagi menggiurkan, ini sangat menguntungkan. Menguntungkan. Jadi ini tidak ada sama sekali kerugian yang bisa kita nikmati, malah keuntungan. Keuntungan yang bisa kita dapatkan. Jadi apa salahnya Anda yang mungkin yang punya aset yang selama ini Anda mungkin tidak sengaja, bukan sebuah kesengajaan untuk mengumpet-ngumpetin ataupun menyembunyikan. Nah, ini kesempatan Anda di Municipal. Karena program PPS ini bukan program yang seperti perasaan Anda mungkin ataupun hubungan Anda yang sembunyi-sembunyi. Ini memang sengaja untuk mengungkapkan segala sesuatu yang tersembunyi, tapi manfaatnya itu yang kita dapatkan di MCP. Kalau tidak, ini yang akan kita tanggung, yang Anda tanggung sendiri di MCP. Konsekuensi ini yang mungkin yang tidak ingin kita tanggung, karena segala sesuatu yang niatnya baik, insya Allah akan baik juga. Karena KPP Pratama Bima akan memberikan sebuah pelayanan yang sebaik-baiknya untuk Anda semua wajib pajak, termasuk dihadirkan program ini. Ini baru Pak ya? Program baru. Oke, baiklah. Ya, itu dia di Municipal untuk manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau tadi manfaat, kira-kira diadakannya ataupun dilaksanakan program ini tujuannya untuk apa sih? Kalau disimak dari awal tadi yang sudah bisalah tergambar gitu. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak, ya, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik seperti itu. Dan juga untuk ini juga secara langsung mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa melalui pajak. Dan juga nanti mungkin untuk masyarakat atau wajib pajak apabila nanti ingin lebih mengetahui lebih detail lagi mengenai PPS ini, program pengungkapan sukarela ini, mungkin bisa langsung atau program-program lain ya. Iya, terkait perpajakan ya. Silakan menghubungi langsung kami ke kantor pajak atau melalui saluran online kami atau langsung ke kantor pajak lewat helpdesk atau mungkin kalau yang punya kontak AR-nya juga bisa seperti itu. Ya, atau bisa langsung menghubungi media sosialnya pajak. Ini lebih gampang banget ya. Gampang. Ya, Facebook ataupun YouTube ya.
Instagram juga ada. Instagram juga. Pajak Oke. Rababima. Jadi Anda bisa komentar di situ yang segala sesuatu yang mungkin Anda belum pahami, ya bisa ikutan komentar di situ ya. Baik DMC Paul, kira-kira hal apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat di Madawangku sekitarnya? Sebagai terakhir nih, ya. Jadi dari kita itu kita harapkan masyarakat memanfaatkan program ini, mempersiapkan mencari informasinya silahkan ke KPP karena ini kan mulainya relatif pendek ya, dari Januari 2022 sampai Juni 2022, jadi ada waktu 6 bulan. Jadi silahkan cari informasinya baik langsung ke kami atau melalui medsos kami seperti itu. Ya. Dari Pak Surya, saya tambahkan sedikit ya, boleh. Seperti yang sudah disampaikan Mas Aldi tadi, bahwa program ini kalau dipikir-pikir dengan konsekuensinya, dengan mengikuti program ini manfaatnya sangat menguntungkan, betul Mas ya? Jadi sama harapan saya dengan BPD bahwa bagi para wajib pajak, bagi para masyarakat yang akan memanfaatkan program ini, manfaatkanlah, dan mengingat jangka waktu yang tidak begitu lama, 6 bulan, lebih cepat mengikuti lebih baik, untuk menghindari keramaian, untuk menghindari, intinya dengan datang lebih cepat tentunya pelayanan dari kami pun pasti lebih bagus dibandingkan apabila pada saat udah mepet-mepet nih deadline, pasti rame kan segala macam. Ya mungkin yang itu saja yang jelas dari kami, dari KPP Pratama Rababima. Apabila wajib pajak atau masyarakat membutuhkan informasi lebih detail, silakan hubungi kami dengan datang ke kantor atau menghubungi kami di di sosmed segala macam, dan kita akan memberikan informasi terlengkap. Dan ini untuk program PPS ini tidak bisa dilakukan secara online kan? Nanti ininya teknisnya secara online, digital online, tapi nanti pasti kita pandu. Gitu. Memang hanya bisa diikuti secara online. Tapi akan kita pandu sampai selesai. Sampai selesai proses. Kalau udah ikut ini tentunya lebih lega karena udah selesai, udah bisa tidur nyenyak, udah bisa tidur nyenyak. Iya, betul. Jadi beneran, iya asli. Ketika Anda sudah melaporkan semua, jadi tidak ada lagi rasa kekhawatiran, tidak ada lagi rasa takut, bahkan tidak dikejar-kejar gitu loh. Tidak merasa dikejar-kejar. Tidak merasa dikejar-kejar, betul sekali. Jadi untuk Anda di Municipal, segera Anda mencatat segala sesuatu ataupun melaporkan, siap-siap untuk melaporkan segala sesuatu aset yang Anda miliki, daripada nanti program ini selesai dan habis, nah Anda mau apa? Risiko ditanggung sendiri itu ya. Ya baik, terima kasih untuk Bli Surya dan juga Bli Gede sudah ikut hadir bersama kami. Insya Allah lain waktu lain kesempatan kita akan ketemu lagi di Municipal, tetap bersama KPP Pratama Rababima. Jadi untuk Anda yang informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke kantor ataupun bisa langsung menghubungi media sosialnya Pajak Rababima, baik di YouTube ataupun di Facebook atau di Instagram. Nama Instagramnya apa kemarin? @pajak_rababima. 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 Baiklah. Ya, itu informasi berharga banget untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Bli Surya, terima kasih. Terima kasih Mas Aldi. Terima kasih banyak. Pak Yogi, terima kasih. Dan untuk Municipal, sekali lagi terima kasih juga untuk bersama Anda. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan Aldi yang bertugas langsung pamit dari balik peringkat kami di Jalan Kedatangan Cilabut Kesambo, Mandiri Kota Bima. Saya Aldi, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.